Hai adik-adik, selamat berjumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas akuntansi di perusahaan jasa. Nah, kali ini torang mau bahas apa saja transaksi yang terjadi di salon cantik, bagaimana kebijakan akuntansinya, sampai membuat jurnal umum. Sebelumnya, orang mesti tahu salon cantik ini adalah perusahaan jasa. Karena dia salon, jadi yang dijual adalah jasanya. Pemiliknya Nyonya Indah, dan tempat usahanya ini masih sewa, belum punya sendiri. Kebijakan akuntansi yang akan diterapkan di salon cantik ini pertama, sistem berpasangan dengan accrual basic. Accrual basic itu adalah transaksi yang terjadi di hari itu harus dicatat pada hari tersebut. Jadi bukan cash basic. Kalau cash basic, kalau ada doi masuk baru dicatat sebagai transaksi. Nah, kalau accrual basic, walaupun kas belum langsung bertambah pada hari itu, ketika ada jadi transaksi menjual jasa, orang harus catat sebagai pendapatan. Itu accrual basic. Periode akuntansi 1 tahun, jadi laporan keuangan akan dibuat di 31 Desember. Jadi periode 1 tahun 1 Januari sampai 31 Desember. Semua transaksi mencatat di jurnal umum. Dan ini kalau ada pengeluaran di atas 1 juta menggunakan cek. Dan kalau cek berarti mau ambil di kas di bank. Dan kalau transaksi di bawah 1 juta, DP pengeluaran lewat kas kecil. Semua uang yang diterima harus langsung setor di bank. Dan untuk penyusutan menggunakan metode garis lurus. Ada nilai sisa 3.300.000. Apa itu nilai sisa? Artinya setelah dia menyusut, 8 tahun dah pakai, menyusut DP nilai, masih boleh dinilai atau dihargai sebesar 3.300.000 rupiah. Lanjut. Nah, ini akun-akun yang akan orang pakai ketika mencatat atau membuat jurnal. Jadi ini ada kas di bank, ada 2 versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dan untuk kali ini, Ji akan jelaskan juga dalam versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dalam pembuatan jurnalnya. Dan sebaiknya memang dipahami yang versi bahasa Inggris ini. Oke, di sini ada akun kas di bank. Berarti kas yang ada atau disimpan di bank. Kas kecil, nah itu kas yang di brankas perusahaan. Ada piutang dagang dan seterusnya. Salon Indah memiliki supplier. Apa itu supplier? Yang dia kasih masuk barang pas Salon Indah atau biasa disebut juga pemasok. Nah, per tanggal 30 November, Salon Indah ada utang PT Paragon dengan PT Martina yang belum dia lunasi sampai 30 November 2021, 3.500.000 dan 1.500.000. Berikut, Salon Indah juga memiliki pelanggan. Ini ada pelanggan tetap Nyonya Ria, Nyonya Rinda, SMK Pasundan, dan ada juga pelanggan tunai atau DP pelanggan yang langsung Jawa bayar. Per tanggal 30 November 2021, Salon Indah ada tagihan pada DP pelanggan. Berarti masih ada 2 juta dan 3.800.000 yang belum dilunasi oleh DP pelanggan, yaitu Nyonya Ria dan Nyonya Rinda. Kita mulai dengan dokumen 1. Dokumen 1 ini menunjukkan ada transaksi dari salon cantik, yaitu dia mengeluarkan uang dari kasnya
pada tanggal 1 Desember 2021 menggunakan cek untuk membayar gaji karyawan di bulan November 2021 atau bulan sebelumnya. Sehingga jurnal yang dibuat adalah karena yang dibayar adalah utang beban bulan lalu, berarti ini tanggal 1 Desember keterangannya utang beban berkurang sebesar 7.500.000 dan kas di bank berkurang sebesar 7.500.000 rupiah. Kita tahu bahwa utang kalau berkurang pasti di sisi debit. Dia akan bertambah di sisi kredit. Begitu pula dengan kas. Kas akan bertambah di sisi debit. Tapi ketika dia berkurang, dia dicatat di sisi kredit. Jangan lupa tulis DP Ref. Ini kalau di jurnal umum, Ref itu adalah nomor akun dari akun yang di sebelahnya. Jadi kalau di keterangan utang beban, Ref ini nomor akun dari utang beban. Begitupun kalau di sisi kreditnya adalah kas di bank, berarti di kolom Refnya nomor akun dari kas di bank. Di bawah ini adalah jurnal umum atau general journal dalam bahasa Inggris. Jadi kalau utang beban DP bahasa Inggris accrued expense. Kalau kas di bank DP bahasa Inggris cash in bank. Ya. Ini sama toh di atas dan di bawah. Dokumen 3. Di dokumen 3 ini salon cantik menerima uang, dilihat dari bukti penerimaan kas. Dia terima 2 juta dari Nyonya Ria. Nyonya Ria membayar pelunasan faktur atau tagihan kepada Nyonya Ria ini di tanggal faktur 25 November 2021 sudah dilunasi oleh Nyonya Ria. Berarti karena Nyonya Ria sudah membayar tagihannya, berarti tagihan atau piutang kepada Nyonya Ria ini berkurang. Nah ini, piutang usaha berkurang. Nah, karena menerima uang berarti kas bertambah. Apalagi Nyonya Ria membayar menggunakan cek. Ini cek ini dia store di bank, sehingga kas di bank bertambah sebesar 2 juta dan tagihan atau piutang kepada Nyonya Ria ini berkurang sebesar 2 juta. Jangan lupa ini nomor akun dari kas di bank, ini nomor akun dari piutang usaha. Cash in bank pada account receivable. Dokumen 4. Dokumen 4 ini salon cantik dengan menggunakan kas kecil membayar tagihan listrik bulan November dan tagihan telepon bulan November. Nah, tagihan listrik dan telepon bulan November ini sudah menjadi utang beban di bulan November. Nah, jadi yang dibayar di bulan Desember tanggal 4 ini adalah utang beban bulan November, yaitu listrik dan telepon. Sehingga jurnal dibuat adalah utang beban sekurang. Karena ini bayar menggunakan kas kecil. Kalau bayar berarti kas kecil berkurang dan utang berkurang. Kalau utang biasanya dia akan bertambah di sisi kredit dan kalau dia berkurang kita akan catat itu di sisi debit. Sedangkan kas kecil kalau dia bertambah mau catat itu di sisi debit. Tapi karena dia berkurang kita catat di sisi kredit
Ini adalah nomor akun dari utang beban, ini adalah nomor akun dari kas kecil. Dengan jumlah yang dilunasi, utang bebannya adalah 700.000. Kas kecil berkurang 700.000. Akun dalam bahasa Inggrisnya untuk utang beban adalah accrued expense dan untuk kas kecil adalah petty cash. Dokumen 5. Salon cantik membuat faktur. Faktur adalah bukti transaksi kalau satu usaha itu satu perusahaan menjual jasanya atau menjual barang dagangan secara kredit. Dalam hal ini faktur yang dibuat oleh salon cantik karena dia menjual jadi faktur penjualan. Dia jual jasanya dijual kepada Nyonya Rinda. Jasanya berupa merias pengantin senilai 8 juta. Transaksi terjadi tanggal 6 Desember dan jangka waktu pembayaran N/30. Apa ini N/30? Artinya pelanggan, dalam hal ini Nyonya Rinda, diberikan kesempatan untuk melunasi piutangnya 30 hari sejak terjadinya transaksi ini. Jadi kalau 6 Desember tambah 30 hari berarti sekitar tanggal 5 Januari 2022 paling lambat Nyonya Rinda harus membayar atau melunasi. Kalau terjadi transaksi seperti ini, maka jurnal yang dibuat adalah piutang usaha atau tagihan salon cantik kepada Nyonya Rinda piutang bertambah atau tagihan bertambah sebesar 8 juta. Ada tagihan ini karena perusahaan juga mempunyai pendapatan usaha sebesar 8 juta. Ini jangan lupa nomor akunnya. Untuk akun dalam bahasa Inggris, account receivable pada fees income. Dokumen 6. Salon cantik membuat bukti pengeluaran kas. Dia akan melunasi faktur kepada suppliernya, yaitu PT Paragon sebesar Rp3.500.000 di tanggal 6 Desember 2021. Jadi karena ada utang tuh salon cantik PT Paragon di tanggal 23 November 2021, di tanggal 6 Desember ini salon cantik akan melunasi DP utang. Kalau dokumen seperti ini berarti jurnal yang dibuat adalah karena dia melunasi utangnya, maka utang usaha berkurang sebesar 3.500.000. Dia membayar utang dengan mengeluarkan uang dari kas di bank. Jadi kas di bank berkurang sebesar 3.500.000. Jangan lupa ada nomor akun utang usaha ini dan kas di bank ini. Akun dalam bahasa Inggrisnya yaitu kalau utang usaha account payable di sisi debit dan cash in bank di sisi kredit. Dokumen 7. Salon cantik menggunakan kas kecil untuk membeli perlengkapan. Kalau perlengkapan salon itu rupa bedak, foundation, jepit-jepit rambut, sisir, dan perlengkapan lainnya yang akan menunjang aktivitas operasional dari salon cantik ini. Salon cantik membeli perlengkapannya kepada toko Alfa sebesar 250.000. Jadi dia membeli menggunakan kas kecil sehingga kas kecil berkurang. Kas kecil itu berkurang di sisi kredit. Dengan membeli perlengkapan berarti harta dalam bentuk perlengkapan bertambah sebesar 250.000. Ini nomor akunnya, jangan lupa tanggal. Perlengkapan dalam akun versi bahasa Inggris, supplies, dan kas kecil
petty cash. Dokumen 8. Dokumen 8, salon cantik membuat bukti pengeluaran kas yang dia bayar adalah melunasi faktur atau utangnya di tanggal 20 November kepada PT Martina sebesar Rp1.500.000. Dia mengeluarkan uang lewat cek, berarti kas di bank berkurang. Nah, jurnal yang dibuat adalah ketika dia membayar utang, berarti utang usaha berkurang dan kas di bank berkurang. Utang usaha akan berkurang, orang catat di sisi debit, dan kas di bank kalau berkurang dicatat di sisi kredit. Sebesar pengeluaran ini 1.500.000, 1.500.000, jangan lupa nomor akunnya. Utang usaha adalah account payable di sisi debit dan kas di bank ini cash in bank di sisi kredit.